got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu multimedia. Multimedia menurut etimologi atau asal-usul bahasanya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu multus, yang berarti banyak atau lebih dari satu. Multimedia adalah media teknologi dengan sistem integrasi antara suara, teks, animasi, audio, dan video dengan perangkat dan koneksi sehingga pengguna dapat berkomunikasi, bersosialisasi, dan berkarya. Penggunaan multimedia ini sering dipakai oleh perusahaan media maupun bidang informatika. Selain itu, multimedia juga dipakai dalam bisnis dan ilmu pendidikan. Seiring perkembangan teknologi, multimedia mulai merambah ke segala bidang kehidupan, terutama pendidikan. Tujuan multimedia yaitu untuk menggambarkan suatu informasi dengan jelas dan komprehensif kepada audiens. Sedangkan manfaatnya itu dapat meningkatkan fokus siswa untuk memahami isi materi yang disampaikan. Karena multimedia ini sangat penting dalam pendidikan selain dapat digunakan untuk alat bantu guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Sedangkan fungsi multimedia itu dapat berfungsi sebagai alat bantu instruksional, yang kedua sebagai tutorial interaktif kayak simulasi begitu. Terus yang terakhir dapat berfungsi sebagai sumber petunjuk belajar, misalnya digunakan untuk menyimpan serangkaian slide Microsoft atau radiograf seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Kiswatuna Ulia perihal multimedia. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu macam-macam multimedia. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, multimedia linear, yaitu suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Untuk yang kedua, multimedia interaktif, yaitu suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Dan untuk yang ketiga yaitu multimedia hiperaktif. Jenis ini memiliki struktur dari elemen-elemen terkait dengan pengguna yang dapat mengarahkannya seperti Word, website, game online. Dan untuk selanjutnya yaitu elemen multimedia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu video. Video adalah alat atau media yang dapat menunjukkan simulasi benda nyata. Video juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang menarik, langsung, dan efektif. Yang kedua yaitu audio. Audio merupakan bunyi dalam bentuk digital. Suara menimbulkan berbagai macam bunyi seperti suara musik, instrumental, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar. Yang ketiga yaitu animation atau animasi. Animasi sendiri merupakan suatu teknologi yang dapat menjadikan gambar yang diam menjadi bergerak seperti gambar hidup, bergerak, beraksi, dan bersuara. Dan yang keempat yaitu teks. Teks adalah suatu kombinasi huruf dan angka yang membentuk satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang yang membacanya. Untuk yang kelima yaitu image atau gambar. Gambar sendiri merupakan penyampaian informasi dalam bentuk visual. Gambar juga digunakan dalam presentasi atau penyajian multimedia karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan. Yang terakhir yaitu interaktif. Interaktif pada multimedia dapat berupa navigasi, simulasi, permainan, dan latihan. Untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami, Saudari Iis Wahyuni, dipersilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu perangkat multimedia pembelajaran. Yaitu apa saja yang ada di perangkat multimedia pembelajaran? Yang pertama perangkat lunak, perangkat keras, versi terbaru, Nirkabel Media Hub. Perangkat lunak ini digunakan untuk menjalankan fungsi media pada komputer. Contohnya seperti perangkat Windows Media Player yang dapat digunakan untuk menjalankan CD atau DVD pada komputer kita. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk multimedia dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu perangkat konektor, input, output, penyimpanan, dan perangkat komunikasi. Media Hub memudahkan Anda untuk mengakses dan berinteraksi dengan konten digital seperti konten TikTok gitu. Seperti mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan semua video, foto, dan lagu yang dimiliki melalui berbagai perangkat yang berada di dalam rumah. Tahap pengembangan multimedia. Pembelajaran e-learning dewasa ini menjadi suatu yang harus dikembangkan karena tuntutan percepatan laju teknologi dan komunikasi. Keterbatasan fisik dan kemampuan manusia dalam menjelajahi ruang dan waktu dapat diatasi dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi, seperti mengadakan telekonferensi dan untuk pembelajaran tatap muka jarak jauh, seperti Zoom, Meeting gitu. Contohnya itu seperti kita menggunakan WhatsApp, Twitter, dan Telegram gitu. Ya, untuk memberi kabar dan informasi. Jadi gitu. Sekarang serba elektronik semuanya. Jadi dipermudah untuk kita memberi kabar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.